walaupun di luar hujan masih menuruni bumi kita. Salawat serta salam selalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini seperti biasa kita mengadakan pengajian ikhwan yang sekarang diisi oleh Ustadz kita, Bapak Ustadz LPD SAG. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita ucapkan terima kasih. Dan untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita sambut beliau dengan ceramahnya. Kepada Bapak Ustadz, kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulana 'alal mursalin wa nahnu 'ala dzalika lasyahidin. Bapak, ibu-ibu jemaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bosan-bosannya dan itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun kondisi kita, pasti Allah berikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Namun tergantung pada kita dalam memahami, menganalisa apa yang diberikan Allah itu terbaik atau tidak untuk kita. Kemudian salawat beserta salam pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai ungkapan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan dengan niat yang ikhlas dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah kepada kita. Dan Allah mengibaratkan dalam Al-Quran itu Allah dan malaikat saja berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu wahai yang beriman dan mengucapkan salam kepada Nabi. Semoga kita mampu merutinkan itu. Bukan sekedar menyanyikan selawat, tapi menjadikan itu zikir yang rutin di dalam kehidupan kita. Kadang kalau salawat itu dinyanyikan banyak, menjadi hiburan jadinya. Kadang-kadang sebelum kajian dimulai, salawat dulu, dihidupkan kaset salawat. Tapi bukan sekedar itu salawat yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah salawat yang berupa zikir yang menyebabkan rutinitas kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita mengutip ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang beramal saleh
dari laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia dalam memiliki iman dalam jiwanya, ada iman dalam hatinya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal, dan mereka diberikan balasan oleh Allah dengan apa-apa yang mereka lakukan. Ajrahum bi ahsan, upah yang terbaik. Makanu ya'malun, apa yang mereka amalkan tadi. Tapi amal itu dihitung saleh. Yang pertama mukmin. Jadi kalau ada yang beramal saleh menurut dia tapi tak beriman, tapi menurut Al-Quran tidak dihitung saleh. Jadi laki-laki dan perempuan itu kan umum sifatnya. Laki-laki yang perempuan yang ada di dunia ini tidak ada yang nggak jelas. Laki-laki, perempuan, tak ada yang ketiga. Maka kalau dia mengamalkan suatu kebaikan, berbuat suatu kebaikan, wa huwa mu'min, dia yakin dengan Allah, baru itu yang dihitung amal saleh. Yang kedua yang menjadi syarat dari amal saleh itu adalah amalan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada aturan Al-Quran dan Sunnah di situ. Karena kalau amalan itu tidak di bawah aturan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada petunjuknya, maka itu dianggap amalan yang ditolak. Kata Nabi SAW, siapa mengamalkan suatu amalan, falaisa alaihi min amrina, tidak ada dari atas aturan kami amalan itu, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Jadi ada dasar. Bahkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan tentang ini, bahwa beliau mengutip hadis, apa yang beliau katakan, setiap kullu bid'ah dalalah, setiap amalan yang dibuat itu, yang mengada itu dalalah, sesat, walaupun baik di mata manusia, walaupun baik. Jadi kalau ibadah yang dijadikan rutinitas itu harus ada aturan. Kita membaca Al-Quran khusus di hari tertentu dengan ayat tertentu, misalnya kan, menggunakan itu harus ada aturan lagi kalau sudah menjadi ketentuan dibuat begitu. Tapi kalau kebetulan kita membaca sejadah di situ, itu tidak menjadi masalah. Maka amalan itu ditolak kalau tidak ada aturan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu kan ada 3. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan Nabi yang dicontoh, ada yang berupa ketetapan Nabi atau diamnya Nabi dalam suatu masalah, itu bisa diambil rujukan. Artinya apa? Bahwa ada patokan kita dalam melakukan ibadah. Nah, ibadah itu kalau kita lakukan baru mendapat balasan oleh falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan mereka itu kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal, dan kami berikan mereka balasan di akhirat yang ahsan, yang terbaik. Kenapa ahsan diberikan oleh Allah balasannya? Karena Allah berharap amalan kita juga ahsan. Lihat di dalam surat Al-Kahfi misalnya, inna ja'alna lama 'alal ardi zinatan laha, kami jadikan di bumi itu perhiasan baginya, linabluwahum ayyuhum ahsanu amal, agar mereka itu menjadi terbaik amalannya. Apa yang ada di dunia ini, di bumi ini diciptakan Allah menjadi ujian bagi kita, menjadi yang terbaik amal kita.
Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pandang itu, apa yang kita rasakan menjadi pendorong kita menjadi amalan yang ahsan. Maka kita diberikan indera, alat oleh Allah untuk mendukung menjadi ahsan itu. Apa alat itu? Penglihatan, pendengaran, hati. Bahkan kalau itu tidak berfungsi, diancam oleh Allah dengan mereka lebih rendah posisinya dibandingkan binatang ternak. Kan gitu. Tiga kalau apanya kan, tiga alat itu, fasilitas itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk menopang kita menjadi ahsan amalan. Yang kedua, di dalam surah Al-Mulk Allah berikan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berikan kamu kematian yang dilihat, yang didengar, atau bahkan yang dirasakan itu, untuk mendorong menjadi ahsanu amalan. Diuji kita dengan adanya kematian, dilihat, kita lihat, pergi takziah kita, mengantar kawan saudara kita, tetangga kita ke kuburan, ke makamnya, tempat dia beristirahatan terakhirnya. Kita antarkan, kembali dari situ diharapkan kita menjadi ahsan wa amala, menjadi amal terbaik kita di setelah itu. Karena kalau amal terbaik akan diberikan balasan terbaik, kan itu rujukan tadi. Bagaimana kita akan menjadi amal terbaik kalau seandainya itu tidak berpengaruh bagi kita? Kita pergi tarizia, ketawa-ketawa aja di situ, kemudian pulang tak dapat apa-apa, cuma sekedar kalau menegori, ada negori dekat sini Pak, negori nasi berkah. Nah, ada nasi berkah itu kan. Kata beliau, nasi berkah. Dah habis. Dan kita berharap doa dari orang yang datang, tidak semua dijamin doa orang datang itu diaminkan, diterima oleh Allah. Tidak semua orang yang datang itu. Syekh Ramadan Al-Buti, Pak, mensarah kitab Al-Hikam. Itu beliau katakan apa? Kalau kalian mendoakan orang yang banyak, belum tentu doa itu diterima Allah untuk orang yang kalian doakan. Karena mereka masih ada mungkin dosa yang belum diampuni oleh Allah. Belum istighfar dia. Jadi dosa itu penghalang diijabahnya doa. Maka kita harus menjadikan setiap waktu kita menjadi lebih ahsan amal kita, dari penglihatan kita, dari pendengaran kita. Yang kita dengar banyak kejadiannya harus menopang kita menjadi ahsan, bukan sekedar menjadi berita begitu saja, Pak. Breaking news ya, berita saja. Kita lihat ada berita terbaru pesantren rubuh, Pak ya, banyak santrinya yang meninggal. Itu bukan sekedar kita menjadi hiburan telinga dan bukan menjadi bahan untuk bercerita dengan orang, tapi menjadi bahan renungan kita supaya kita lebih mendekat kepada Allah. Ada bencana alam, banjir di sana. Kita di sini tidak kena banjir, tapi di Jawa itu ada yang kena banjir misalnya. Itu menjadi bahan renungan bagi kita, introspeksi bagi kita, atau menambah kita untuk lebih dekat pada Allah seharusnya. Itu yang ahsan amanah, itu berfungsi dia. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang diharapkan dari ayat ini. Ini sebagai pengantar dari kajian kita sampai 7:15, 16 ya Pak. Tinggal sedikit lagi. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa kata beliau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
ada 4 amalan. Man u'tihinna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Siapa yang melaksanakan amal yang 4 ini, ada pada dirinya 4 hal itu, maka Allah berikan dia kebaikan dunia dan akhirat. Sama dengan tadi, Allah berikan ahsanu amala, atau ahsan terhadap apa yang dia lakukan, itu balasan nanti di akhirat. Nah sekarang Nabi katakan apa? Ada 4 hal, kalau 4 itu dilakukan, maka kalian mendapatkan kebaikan dunia sampai ke akhirat. Bukan sekedar di dunia, tapi akhirat juga baik. Kalau orang berlomba-lomba mencari harta, mencari jabatan, mencari kedudukan, hanya untuk kebaikan dunia saja. Mencari harta bagaimana dia lancar proses hidupnya di dunia. Tapi Allah bukan itu yang diberikan, atau Rasulullah SAW tidak memberikan itu kepada kita. Nabi mengatakan kalau kamu amalkan 4 hal ini, maka kamu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah dari dunia sampai ke akhirat. Bukan sekadar di dunia, tapi akhirat. Karena kita hidup tujuannya bukan batasan dunia, tapi tujuan hidup kita sampai ke akhirat. Kalau kita hanya batasan hidup kita tujuannya sampai dunia, mati kita, meninggal kita, selesai. Tapi tujuan akhir kita nggak dapat. Maka halusnya kita beramal, melakukan apa saja di dunia ini tujuannya akhirat. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan akhirat, insya Allah dunia akan kita dapatkan. Maka kata Nabi SAW, siapa yang melakukan amalan yang 4 ini, maka Allah akan berikan kepadanya kebaikan dunia sampai akhirat. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur, menerima apa yang Allah berikan dengan rasa syukur. Maka di dalam pemahaman ini, syukur itu dikatakan 2 hal. Ada dia menerima syukur dalam hal kebaikan, dan sepatutnya juga dia bersyukur dalam hal yang tidak baik. Kan tidak baik itu menurut pandangan kita, Pak. Tapi Allah sebenarnya memberikan itu kepada kita pasti baik. Kenapa? Sedangkan kematian saja Allah berikan contoh untuk kita untuk menjadi lebih baik. Maka hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu menerima apa yang Allah berikan dengan rasa terima kasih. Apa ucapan syukur itu? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, tambah Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur seluruh yang ada di alam ini. Alam ini bukan alam semesta, tapi termasuk kita yang diciptakan Allah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah disebut dengan alam. Ma siwallah, dalam kitab Ushulul Hamidiyah itu dikatakan al-alamu huwa ma siwallah. Alam itu adalah apa yang selain daripada Allah, itu alam. Atau lebih umumnya dikatakan segala yang diciptakan oleh Allah disebut alam. Maka di situ bukan maknanya alam semesta itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam semesta, bukan. Tapi pengatur seluruh yang diciptakan oleh Allah, termasuk kita. Apa yang diaturnya? Kehidupannya sampai kepada kematian. Nah, diatur. Maka kita bersyukur kepada Allah yang mengatur itu semua. Kalau kita diberikan kebaikan, kita bersyukur kepada Allah yang diberikan kebaikan itu. Kalau kita diberikan keburukan, kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan itu kepada kita untuk menjadikan kita lebih baik. Jadi jangan kita memandang kalau diberikan Allah sesuatu yang tidak baik, kita melihat tak baiknya saja. Karena sama dengan kertas putih, Pak. Kertas putih itu kemudian diberikan garis hitam, coretan hitam di tengahnya itu, Pak, bulat.
itu dilihat kepada orang, orang pasti akan mengatakan apa Pak? Titik hitam. Apa yang Bapak Ibu lihat? Pasti yang katakannya ada titik hitam. Ya kan Pak? Artinya apa? Jangan kita memandang hitamnya saja, tapi ada putih yang lebih besar di situ yang kita lupakan. Artinya apa? Allah berikan suatu cobaan kepada kita sedikit, tapi kita melupakan kebaikan Allah selama ini kepada yang diberikan kepada kita. Itu yang qalban syakiran. Dan kalau orang memiliki sifat qalban syakiran ini, maka dia tidak akan mengeluh dalam apa yang diberikan Allah. Nah, ada orang dapat sedikit terima. Kata Nabi SAW, sungguh beruntung orang yang memiliki sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Itulah orang-orang yang bersyukur tadi. Tetapi yang lebih sulit itu bukan penceramahan Pak. Yang sulit itu mengamalkannya. Kalau menceramahkan mudah Pak. Bapak pergi takziah ke rumah orang pertama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu kalimatnya pasti menyuruh orang untuk sabar Pak. Sabar ya Bu, ini ujian dari Allah. Itulah tanda kita menjadi orang yang menang, dekat dengan Allah. Itu mudah Pak, tapi ketika kita diberikan, nah belum jelas Pak. Itu ditanya iman kita. Nah, itu yang pertama Pak, qalban syakiran. Yang kedua, lisanan dzakiran. Lisan, lidah yang selalu berzikir kepada Allah. Lidah ini sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Apa yang keluar dari ucapan kita, sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Apa yang terlafaz kata Allah dari ucapan, illa ladaihi raqibun wa atid. Kecuali ada malaikat raqib dan atid yang selalu mengintainya, mencatatnya. Maka Nabi SAW mengatakan lisanan zakiran adalah menjadi syarat bagi orang untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Karena keluar dari ucapan lidahnya itu zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Kalau diberikan ujian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau diberikan penyakit selalu istighfar. Diberikan oleh Allah kebaikan, dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau diberikan kesempatan yang hadir di situ qadarullah. Kalau dia menjanjikan sesuatu, dia ucapkan insyaallah. Di surat Al-Kahfi juga itu. Jangan kamu katakan terhadap satu inni fa'ilun dzalika ghadan. Kami akan melakukan itu esok pagi. Illa ayyasha Allah. Kecuali katakan insyaallah. Surah Al-Kahfi itu. Jangan jadi kita dilarang Allah, kamu pergi ayo besok. Tapi yang parah itu enggak itu, Pak. Awak pun tak percaya dengan kalimat insyaallah itu. Ambo kan ada pesta besok datang ya. Insyaallah. Dan saya insyaallah yo. Kayolah. Gitu Pak. Begitu orang seharusnya insyaallah itu lebih yakin orang beriman itu kan gitu. Insyaallah iya Pak. Mau tunggu. Ini enggak, insyaallah mau datang. Jadi insyaallah lah. Yang pasti saja lah. Enggak yakin dia dengan kalimat insyaallah. Padahal kita diperintahkan Allah mengucapkan satu insyaallah Pak. Kenapa? Insyaallah itu menjadi pemanis ucapan, pemanis lidah bagi orang. Pemanis bibir namanya itu. Ucapkan insyaallah. Insyaallah. Saat-saat tadi insyaallah. Tapi nak yakin orang dengan insyaallah itu. Kenapa? Karena mereka selalu mengucapkan insyaallah untuk kebohongan. Tidak mengerti dengan arti dan makna dari insyaallah itu. Jika Allah berkehendak, apa yang maksud jika Allah berkehendak? Allah memberikan kesempatan kepada kita, boleh kita tidak datang kalau tidak ada, kalau ada
unsur syar'i yang membolehkan kita tidak datang. Sakit, hujan lebat, banjir, atau penghalang lain yang memang tidak bisa kita meninggalkannya. Tapi kalau dari hukum syar'inya, izin syar'inya itu, unsur syar'i itu tidak ada, maka kita tidak boleh meninggalkan janji itu. Tapi kalau kita mengatakan, ya awak datang besok, itu wajib datang apapun yang terjadi. Mau mati, mau tidak mati orang, tetangga awak sakit, amak awak sakit. Pokoknya kalau laki itu janjikan, ya mau datang, itu wajib datang. Kalau tidak menjadi hutang. Nah itu Bapak. Jadi lisan dan zakiran itu biasakan lidah kita mengucapkan kalimat Allah, bukan sekedar mengucapkan subhanallah saja setelah sholat. Itu pun kadang-kadang ya banyak ya, mungkin tidak ada. Kadang-kadang capek-capek pula. Aduh nak selesai ni lah siap. Kalau la ilaha illallah itu kadang Allah selesai. La ilaha illallah itu tidak Pak. Saking sibuk dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian berdasarkan ilmu pengetahuan mereka mengatakan yang itu tuh itu yang zikir ya. Yang zikir itu letak situ. Tapi bacaannya udah nggak jelas lagi kan. Harusnya kan tertata kalimat itu jalih. La ilaha illallah. Kan jelas tuh. Kalau dicepatkan Allah gitu. Sama dengan Allah Akbar, coba cepatkan Allah Akbar. Makanya dalam Al-Quran itu harus jelas-jelas baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena hi itu bisa menjadi yi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad bisa berubah menjadi qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad kan itu Pak. Boleh itu Pak. Hi atau hu itu sering dirubah menjadi hu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad katanya. Kenapa? Karena tidak biasa lisan dan zakiran itu. Jadi maksudnya apa? Bukan sekedar mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, zikir itu. Tapi selalu keluar dari ucapannya itu kalimah-kalimah yang membawa kepada dampak kebaikan. Menunjukkan dia beriman kepada Allah SWT. Karena ucapan itu merupakan gambaran dari kualitas iman kita, Pak. Orang kalau suka berkata yang buruk, tersandung kakinya, yang keluar kata-kata yang buruk. Karena tidak terbiasa dengan begitu. Dan itulah kualitas iman dia. Kenapa anak kita suka berkata yang buruk atau bercarutlah dia? Kalau di sekolah itu banyak anak itu. Sekarang diperhalus itu Pak. Kata-kata carut itu diperhalus sehingga tidak dikatakan bercarut lagi. Ya kan Pak? Kalau anak-anak muda tuh, dia awak dulu mau apa ya anjing coba. Ini kini tidak anjing namanya anjir di mainnya. Jangan awak kalak lu celik tahu anjir katanya. Kalak lu anak-anak ngecek anjir. Padahal itu maksudnya tuh Pak. Itu diperhalusnya Pak kata-kata itu. Itu payah merubah kata-kata itu Pak. Kalau kami di sekolah kan kebetulan saya guru, itu payah merubah itu tuh Pak. Kenapa? Karena terbiasa di lingkungannya begitu. Masya Allah, astagfirullah itu jarang ketemu Pak, anak-anak itu. Kalaupun ada dia ungkapkan Masya Allah untuk CME nya Pak. Ayolah anak kita sholat, Masya Allah Pak. Nah, Masya Allah itu CME Pak. Ya kan? Bukan untuk serius itu. Itu gunanya lisan dan zakirat itu bukan sekedar duduk di masjid kemudian kita berzikir, tapi menggunakan lisan itu menggambarkan diri kita bahwa kekuatan iman kita sejauh mana. Yang kedua, iman itu bisa dari perilakunya, dari perilaku kita. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita berperilaku sehari-hari itu nampak iman itu Pak. Kalau data itu pematang tadinya, harta orang harta inyo, tanah orang tanah inyo itu di situ Pak. Kan perilaku. Nggak ada batasan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itu lisanan zakiran. Wa badanan sabiran alal bala. Yang ketiga itu sabar terhadap ujian Allah.
sabar. Itu tadi yang saya katakan, bahwa kalau Al-Quran banyak mengatakan innallaha ma'as sabirin. Tak ada ucapan Allah yang terbaik itu, Pak. Kalau innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bagaimana Allah memotivasi orang supaya sabar itu? Allah bersama orang yang sabar. Nah, sabar itu apa? Bukan sekedar sabar itu dalam hal menerima keburukan saja, Pak. Tapi sabar juga menerima kebaikan. Karena kedua-duanya tadi dikatakan, kedua-duanya ujian. Kenapa gitu? Sabar itu mampu kita menstabilkan jiwa kita dalam menerima itu semua. Kalau sedih tidak terlalu sedih, bahagia tidak terlalu bahagia. Jangan nampak jauh kali perbedaannya. Ketika bahagia, terang hari semuanya, Pak. Seolah dia saja yang beruntung itu. Tapi ketika sedih, sama dengan elang, Pak. Kalau cahaya atau hari cerah, dia berbunyi, wih, kulit, geling-geling ngudit. Tapi kalau ada mendung sedikit saja, elang tak ada, Pak. Coba perhatikan alam, Pak. Jadi kalau cerah hari, elang itu putar-putar ya tuh. Tapi kalau hari mendung, hilang elang entah kemana. Belum hujan tuh, Pak, udah mendung aja udah hilang dia. Jangan kita seperti itu. Ketika kita diberikan kebaikan, kita seolah-olah seperti digambarkan surah Al-Fajr lah, Pak. Apa Al-Fajr kan, Pak? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau Allah berikan kebaikan, dia mengatakan Allah sedang memuliakan ini. Diangkat derajat ulama. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqah. Ketika Allah uji, dikadarkan rezekinya, biasa agak mewah sedikit jenis tahun dikurangi oleh Allah, ada jatahnya. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan aku sedang dihinakan oleh Allah. Nah, bayangkan coba jauh perbedaan itu. Jangan kita seperti itu. Jadi sabiran alal bala itu adalah mampu kita menstabilkan batin kita, kualitas hati kita itu, bagaimana menerima yang baik, begitu juga menerima yang buruk. Karena semuanya hakikatnya adalah kebaikan. Tidak mungkin Allah menzalimi kita. Allah berikan itu kepada kita karena sudah sampai kualitas kita menerimanya. Kalau Allah memberikan itu kepada kita tidak sampai kualitas kita penerimanya, itu zalim namanya itu, Pak. Bapak memberi belanja anak yang kuliah disamakan dengan anak SD, itu zalim terhadap anak yang kuliah itu, Pak. Anak kuliah ini kebutuhannya banyak. Pergi kuliah dia pakai sepeda motor, beli bensinnya. Anak sekolah SD diantar, dikasih jajan 10.000. Anak kuliah dia pergi sendiri pakai motor, kasih jajan 10.000. Itu zalim namanya itu, Pak. Kenapa? Karena kita samakan saja, tidak melihat kemampuan dia. Allah begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kalau memberikan sesuatu itu tidak akan memberatkan, tapi Allah memberikan lapang setelah itu.